Pasal 18 ayat 30 sampai dengan 32. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah tua yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah difirmankan Tuhan, engkau bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada suatu krisis di zamannya Elia. Dan itu adalah tidak hujan selama 3 tahun. Kalau kita perhatikan, tidak hujan sama sekali dalam 1 tahun, itu banyak tanaman-tanaman yang mati. Betul? Betul? Dan di situ ada satu kesusahan dan kesulitan. Banyak ternak-ternak yang mati juga karena kekurangan, dan banyak yang kekeringan. Nah, untuk melakukan suatu perkara yang dahsyat harus ada namanya kesungguhan, berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh. Elia berdoa supaya terjadi pertobatan atas Israel, dan Tuhan menjawab. 3 tahun tidak ada hujan sama sekali. Tetapi untuk mendatangkan hujan itu, mendatangkan mujizat itu, langkahnya ada. Kita orang Kristen ingin mendapat suatu mujizat dengan instan, betul? Betul? Ibaratnya Tuhan dijadikan kayak sim salabim langsung jadi. Enggak. Tuhan tidak semudah itu. Mujizat Tuhan diperoleh tidak dengan hal yang instan, tapi ada suatu proses. Dan proses itulah yang sangat menentukan hidup kita dan saudara. Amin. Nah, pertama yaitu membangun mezbah Tuhan. Untuk supaya kita melihat suatu karya Tuhan dalam hidup kita, untuk melihat suatu mujizat dalam hidup kita, nomor 1 adalah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Banyak kita orang Kristen, saudara ya, ingin melihat, mendapat karya Tuhan yang luar biasa, tapi tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan. Doa itu perlu namanya ketekunan. Doa itu perlu waktu yang khusus. Dan doa itu pertama memulai. Doa 5 menit, 10 menit itu berat. Betul? Siapa yang mengaku itu, angkat tangan coba. Betul? Nah, saya doa itu kuat 6 jam. Nah, itu pada sekolah Alkitab. Itu sampai sekarang saya pagi mesti bangun doa, siang malam saya doa. Nah, suatu memulai hubungan kita dengan Tuhan itu tidak mudah. Itu perlu namanya adalah kedisiplinan. Apa saudara? Apa saudara? Disiplin. Nah, saya perhatiin ya, saya kan banyak belajar disiplin tuh waktu pengamanan khusus dulu. Sebelum seorang jenderal datang, kan Pak Edi Wibowo kan saya ngawal dulu. Sebelum dia datang, saya harus ada di tempat itu minimal 1,5-2 jam sebelumnya. Nah, karena saya biasa disiplin, saya tuh kalau di pesawat, saya itu selalu minimal 1,5-2 jam sebelum pesawat take off. Tapi saya punya kawan pendeta, setiap kali mau naik pesawat mepet 1/2 jam. Nah, itu bikin stres, betul? Betul? Nah, untuk memulai suatu hubungan dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan, itu perlu waktu yang namanya itu disiplin. Siapa yang setuju angkat tangan adalah? Untuk memulainya itu berat. Elia waktu membangun bait Allah, membangun mezbah untuk Tuhan, itu kan juga ada namanya proses. Kalau saudara ingin melihat suatu mujizat karya hidupmu dalam hidupmu, engkau harus mulai disiplin membangun hubungan dengan Tuhan.
Dan semua harus dimulai dari sekarang. Dan tidak ada kata terlambat. Yang kedua, yaitu berkorban. Banyak orang ingin melihat suatu mukjizat dalam hidupnya, tapi tidak mau membayar harganya. Saya beritahu, nanti banyak gereja online. Kenapa? Karena sudah kebiasaan hampir 2 tahun, betul? Nah, datang saja pelit, apalagi online, betul? Kan jemaat yang murah hati sama yang pelit, banyak yang pelit, betul? Kalau di sini banyak yang murah hati, yang tahu hanya Tuhan. Kenapa? Pagi itu saya ngomong, ketemu aja pelit, apalagi online. Itu makanya Pendeta Hendro berdoa terus, setiap doa rambutnya rontok satu. Karena pergumulannya berat. Offline aja susah, apalagi online. Nah, banyak orang ingin melihat suatu mukjizat, suatu karya dalam hidupnya, tapi dia tidak mau berkorban, membayar harganya. Dalam suatu motivasi pelayanan, ini pengalaman hidup saya, kita pikirkan Tuhan, Tuhan pasti pikirkan kita. Kenapa saya berkata demikian? Ya, tanya sama Michael. Selama krisis ekonomi, selama krisis gara-gara ini corona, hampir kira-kira berapa ya? Hampir 2 tahun. Saya itu tidak nerima PK dari gereja ini 100.000 pun. Coba tanya sama Michael. Saya ngomong sama Michael, gereja aja susah, mosok saya tambahin susah. Kan gitu saudara. Artinya apa? Motivasi dalam pelayanan itu penting sekali. Pelayanan itu bukan bisnis. Pelayanan itu adalah dari hati. Dari apa saudara? Dari apa saudara? Hati. Loh, saya tanya mereka selama 2 tahun, hampir 2 tahun. Padahal PK aja gini, tidak usah mereka, gereja kamu aja susah. Saya tidak mau nambahin susah. Kenapa? Karena pelayanan itu adalah suatu pengabdian dan pengorbanan. Pelayanan, pengabdian dan apa saudara? Pengorbanan. Saya ngomong Michael, nanti udah gerejanya sudah offline kumpuli, terserah kamu lah Michael, dia bilang gitu. Nah, tapi kalau waktu susah-susah janganlah lah gitu. Kenapa? Tuhan itu melihat hati. Kita harus mau berkorban. Apa saudara? Apa saudara? Berkorban. Saya punya pengalaman khusus tentang bahwa kita semua harus berani membayar apa? Harga. Suatu kali saya diminta untuk ngajar di Akademi Kepolisian Semarang. Waktu itu gubernurnya Khairul Rasyid, wakil gubernurnya Bagus Eko Danto. Waktu itu saya diminta ngasih pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang. Yang saya arahkan itu taruna-taruna, termasuk mereka yang di pendidikan ada yang non-job. Di situ ada yang stres juga karena non-job, jadi staf dan lainnya. Saya ngajar mereka dari tahun 2001 sampai 2003. Dan mereka itu taruna-taruna. Setiap kali saya ngajar dikasih insentif. Saya ngomong, you nggak usah kasih. Kenapa? Nggak usah. Karena apa yang kita tanam sekarang, pada waktunya kita akan tua ya. Saya ngomong, you nggak usah ngasih saya. Penting saya ngajar aja. Itu saya ngomong sama Gubernur Akpol Khairul Rasyid, nggak usah ngasih saya insentif. Selama 2 tahun. Saya berangkat 2001 sampai 2003. Dari Solo Semarang, saya sendiri susah.
Karena waktu itu saya ngerintis plastik, sehari hanya untung 5.000, 10.000 sehari. Tapi saya mau berkorban, mau membayar harganya. Waktu itu saya ngasih pengarah mereka calon perwira dan non perwira. Mereka stres, ya saya didik, saya bimbing 2 tahun saudara. Dan ongkos pulang pergi bayar sendiri. 2004 saya diminta untuk pengamanan khusus presiden. Tahu enggak? Kira-kira 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, mereka yang saya didik, yang saya arahkan. Suatu kali, saya KKR, khotbah di satu tempat di daerah. Biasanya itu kan yang pendeta yang nyari ikan untuk izin kebaktian di Polres kan gitu, untuk KKR. Gerejanya bingung, tiba-tiba Kapolresnya datang. Ini izinnya gitu. Langsung perwiranya ketemu saya, langsung gini. Langsung instruktur. NRP sekian. Langsung kayak gini. Pak Daud ingat saya. Kan saya didik banyak orang. Yang saya didik waktu itu setiap angkatan itu kan ada berapa ratus orang. Instruktur. Langsung saya gini. Langsung gini. Masih ingat saya, Pak? Siapa kamu? Siapa Anda? Saya yang Anda didik. Hampir setiap kali saya khotbah di mana-mana, tiba-tiba ketemu Kapolres. Ada jadi Wakapolda, tiba-tiba datang. Siap! Masih ingat saya, Pak. Dulu Anda mengajar saya. Tiba-tiba datang dari KPK. Wah, saya kaget, dikira ada apa? KPK. Temu. Pak Daud masih ingat saya. Pangkatnya udah letkol AKBP. Saya muridnya Bapak dulu. Saya kaget. Setiap kali saya khotbah kemana-mana, ketemu orang yang pernah saya didik. Dan saya diberkati, walaupun diajak makan. Pak Daud, ini untuk Pak Daud. Karena dulu ngajar kan gratis terus. Terus saya dikasih, oh iya gitu. Nah, hampir setiap kali ketemu, terus jadi Kapolda. Pak Daud, makasih ya gini. Di situ saya lihat. Kadang tuh orang ya, ngelihat orang yang masih di bawah, tidak mau dilayani. Karena apa? Dianggap orang itu, lu bukan siapa-siapa. Kadang itu kita pelayanan itu, kalau orang milih-milih itu seperti itu, betul? Tapi kita enggak tahu. Bila orang yang kita rendahkan itu nanti, tiba-tiba jadi presiden gimana? Betul? 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 Saya tidak menyangka, orang yang saya didik, yang saya arahkan, tiba-tiba ini. Tapi pada itu saya ngajar itu perlu pengorbanan. Saya aja susah. Kenapa susah? Ongkos pulang pergi bayar sendiri. Semua bayar sendiri, 2 tahun. Tapi setelah 10 tahun ke depan, 15 tahun kemudian, saya ngelihat Tuhan itu baik. Nah, dan hampir setiap kali ke daerah-daerah, selalu saya didatengin. Masih ingat saya Pak Daud? Ya. Ada yang ngomong gini, Pak Daud, saya tidak bisa lupa dengan pengajaran Pak Daud tentang cara mengalahkan ilmu hitam untuk di bidang lapangan, untuk melumpuhkan ilmu kebal macam-macam. Karena ilmu itulah yang dipakai sampai saat ini dalam kami bertugas. Makanya setiap kali ada kejahatan yang berbau tentang ilmu kebal, gendam, kami langsung buka bukunya waktu kami masih taruna dulu. Yaitu apa? Pak Daud Tony mengajar kami untuk cara melumpuhkan ilmu kebal, cara untuk menangkap orang penghipnotis, cara untuk eksekusi ini.
Di situ kami belajar dari situ semua. Dan setiap kali ada kasus, yang pertama kali kami ingat satu. Kalau kasus kejahatan yang berhubungan ilmu kebal, ada satu guru saya yang waktu di Akpol mengajar saya. Gitu. Nah di situ saya lihat Saudara, pelayanan itu kita tidak boleh pilih-pilih. Siapa yang setuju angkat tangan Saudara? Dan ingat, dan kita harus berani membayar harganya. Harga, yaitu mau berkorban. Sekarang bagaimana kita mau melihat mujizat Tuhan, pelayanan kita diberkati, bisnis kita diberkati, kalau kita sendiri pun tidak mau berkorban. Pernah suatu kali, ini saya cerita sendiri, ada satu pendeta, dia kalau khotbah semua suruh menabur, tapi dia peliti setengah mati. Saya ngomong sama dia, saya pernah, tapi yang jelas bukan GSJS. Bukan. Lah bayangin, dia telepon saya, Pak Daud, pelayanan ya itu. Saya dari Jakarta ke tempatnya dia bolak-balik naik pesawat. Suruh khotbah berapa kali, setelah itu dikasih uang transport aja udah dapat Saudara. Tapi saya diminta lagi dia pelayanan, tetap saya layani. Dalam berapa tahun dia minta saya, walaupun saya dibikin kaya pun saya tetap melayanin. Kenapa Saudara? Saya lihat Tuhan. Bayangin, ongkosnya pesawat aja 1 juta pulang pergi, PK-nya 300.000 itu gimana Saudara? Tapi waktu khotbah jemaatnya banyak, tapi ngasih PK segitu. Tapi waktu itu saya ngomong, dikasih persembahan, saya terima, tak kasih yang gereja lagi. Kenapa saya lakukan itu? Saya lihat Tuhan. Kan biasanya habis itu diundang khotbah enggak mau lagi kan gitu. Oh enggak, saya tetap khotbah. Diminta dia berapa kali, saya khotbah. Sampai saya khotbah itu dalam 4-5 tahun khotbah di tempatnya dia. Walaupun diperlakukan seperti itu. Kenapa? Yang pertama saya lihat satu, pelayanan harus ada korban. Jelas Saudara? Harus ada Saudara? Kalau kita ingin melihat hidup kita diberkati, kalau kita ingin hidup kita mendapat mujizat, kita harus mau berkorban. Membayar apa Saudara? Harga. Jadi saya saran kepada jemaat semua, engkau memang ingin mengalami mujizat, tapi gimana kamu mengalami mujizat? Kalau engkau tidak mau membayar harganya. Waktu itu kering, mereka mau berkorban. Korban itu apa? Binatang untuk bakaran. Air, pada itu waktu susah air. Baru api turun dari langit. Mujizat terjadi. Pertama membangun hubungan dengan Tuhan. Dan yang kedua, ingat Saudara, berani membayar harganya. Apa Saudara? Apa Saudara? Berani membayar apa? Nah, dan yang ketiga, motivasi dalam hidup kita. Tujuannya apa? Saya sering dalam pelayanan itu ada yang ngerjain, ada yang macam-macam. Satu aja. Penting bukan saya yang melakukan. Penting saya harus melayani apa yang terbaik untuk Tuhan. Siapa yang setuju angkat tangan Saudara? Jadi kalau kita pikirkan Tuhan, pasti Tuhan pikirkan apa Saudara? Kita. Ingat Saudara, tahun ini, dari tahun lalu saya sudah pesan, tahun inflasi. Saya masih ingat itu, angkat tangan coba. Tahun ini akan terjadi inflasi selama berapa tahun? 5 tahun akan terjadi inflasi. Terus ini Saudara. Inflasi selama 5 tahun. Dan corona ini akan mutasi terus sampai 5 tahun. Dari tahun 2020. Tapi kalau inflasi dimulai tahun ini Saudara. Harga-harga barang naik, harga diri tidak ada yang naik, pada turun.
mau cari diskon, betul? Cari apa saudara? Cari apa? Diskon. Nah, apa pesan Pak Daud untuk ini? Saya kasih tahu. Saya kasih satu pesan untuk saudara. Tahun depan ada tahun politik. Tahun apa saudara? Tahun politik. Ada geopolitik, ada geostrategis. Tahun depan masuk geostrategis. Pemetaan terjadi. Saya sarankan, saya secara pribadi, bukan organisasi apapun, tapi saran saya secara pribadi. Kalau saya itu enak, saudara. Saya itu tidak bisa dipecat. Kenapa tidak bisa dipecat? Karena saya tidak pernah diangkat. Karena tidak ada gereja manapun yang pernah ngangkat saya jadi pendeta. Kenapa? Karena saya tidak mau jadi pendeta. Karena jadi pendeta itu beban mental. Kalau saya lebih baik penyampai pesan aja. Karena jadi pendeta itu berat. Makanya saya tidak mau jadi pendeta. Karena masa lalu saya banyak sekali hal yang tidak baik yang saya lakukan. Jadi saya terus terang, Pak Daud pendeta, bukan. Saya jemaat biasa seperti saudara semua. Saya jemaat biasa. Tidak ada posisi kedudukan apapun di gereja. Diakonia juga tidak, penatua juga tidak, majelis juga tidak. Saya jemaat biasa seperti saudara. Dan saya tidak pernah diangkat jadi pendeta. Artinya saya tidak bisa dipecat karena tidak pernah diangkat. Betul? 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 Dan inilah hidup lebih merdeka. Nah, ini saran saya secara pribadi, bukan mewakili apapun. Untuk keturunan, warga keturunan Chinese, jangan ikut ke politik. Jangan komentar apapun tentang politik. Karena dampaknya itu bisa berbahaya. Ingat, Mei 98 itu pelajaran untuk kita semua. Apa saudara? Mei berapa? Mei 98 itu untuk pelajaran untuk kita semua. Untuk keturunan Chinese. Saya kan juga ada keturunan Chinese. Jangan ikut politik. Anda dagang, dagang aja. Bisnis, bisnis saja. Bisnis to bisnis. Kalau pendeta, pendeta wae. Nggak usah ikut politik. Netral. Jangan pengerucutan atau langsung menyudutkan. Jangan. Kenapa saudara? Ingat saudara. Mei 98. Itu pelajaran untuk kita semua. Bisa terjadi akibat kesalahan satu orang berdampak meluas. Betul? 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 Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Ini pesan saya secara pribadi. Semua warga keturunan jangan ikut terlibat politik taktis, jangan. Praktis juga tidak boleh. Komentar apapun lebih baik jangan. Jadilah warga negara yang baik. Yang kedua, pesan secara pribadi ya, pegang uang secukupnya. Karena akan dari inflasi selama 5 tahun. Pegang uang cash secukupnya. Apa saudara? Pegang saudara? Uang cash secukupnya. Seperlunya aja. Akan terjadi inflasi 5 tahun. Dan tahun ini jangan ada pengembangan bisnis dulu. Karena ada yang ambisi buka cabang sana, cabang sini, akhirnya rambutnya bercabang juga. Kenapa saya katakan? Tahun ini saya sudah menyampaikan pesan Tuhan untuk saudara. Tahun 2021. Buat 2022 kita semua belajar normal. Betul? Sekarang kita semua belajar apa? Nah, tahun depan setitik terang datang. Artinya kita semua akan adaptasi semua. Hidup berdamai dengan corona, kembali ke normal.
Nah, untuk kembali ke normal ini, berarti akan terjadi pergerakan ekonomi. Kalau saudara mau memulai bisnis baru, buka cabang tahun depan. Karena baru terjadi namanya pergerakan ekonomi. Nah, ada tanya sama saya, gimana untuk utang ini Pak Daud? Kan saya dari dulu udah pesan jangan utang bank. Kalau suku bunga The Fed dinaikkan, suku bunga Bank Indonesia, BI Rate, nantinya akan naik. Entah kapan naiknya, tahun ini atau tahun depan. Ada yang memprediksi bulan 9. Tapi saya beritahu pada saudara, kalau saudara yang punya utang, jangan nambah utang. Setuju nggak tangan saudara? Tapi yang punya utang bisa lunasi sekarang. Untuk Indonesia, inflasinya masih terkendali. Krisis ekonominya di Indonesia masih aman. Karena kita ditopang oleh pertambangan dan minyak sawit. Ingat, perang Ukraina itu sebenarnya dibikin supaya lama. Kenapa supaya lama? Rusia kalau untuk selesaikan Ukraina tidak perlu berbulan-bulan, cukup 2 minggu selesai. Tapi sengaja dibikin lama supaya ekonomi dunia terjadi pemetaan. Artinya apa? Ini bisa berlanjut lama. Kalau berlanjut lama, kalau saudara utang bank, pusingnya tambah lama, betul? 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 Pusingnya tambah apa? Yang sudah botak tambah kinclong. Karena tambah lama. Jelas? 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 Jadi jangan buka cabang bisnis dulu, jangan. Kalau sudah mau buka cabang bisnis tahun depan. Kenapa tahun depan? Karena pergerakan ekonomi baru berjalan. Karena ingat, tahun politik memulai pilpres. Pak, presidennya siapa? Tanya Tuhan sendiri. Yang jelas satu, setitik terang datang 2023, 2024, 2025. Dan saran saya sebagai hamba Tuhan, menghadapi inflasi ini, jangan nambah hutang, berhenti. Dan yang kedua, corona ini gimana Pak? Mutasi lagi. Nah, bermutasi terus, pokoknya sampai 5 tahun. Sekarang enggak usah mikir corona, mikir ke weteng. Mikir kenapa? Perut. Dalam hidup ini ada 3 hal. Pertama, otak harus waras, tetapi perut harus keras, betul enggak? Betul? Dan kerja keras. Amin. Jadi pesan saya itu. Oke, lanjut. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Pastor Daud Tony. Terima kasih. Sekarang kita memasuki sesi question and answer, sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bertanya jawab kepada Pak Daud Tony, ini mungkin G-nya bisa dikecilkan Pak, mic-nya dikecilkan. Nah, Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Daud Tony, Bapak Ibu bisa follow @GSCS Grand City. Di situ di Instagram story kami sudah sediakan kolom komentar untuk Anda bisa bertanya ya. Saya akan mulai ya Pak Daud Tony ya. Oke. Nih wait. Saya akan mulai ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya bisa langsung ya. Terima kasih. Nah, pertanyaan yang pertama, saya mulai dari awal pertama tadi pagi. Iya. Bagaimana membedakan orang yang mengalami gangguan karena kerasukan dan memang terganggu secara psikologi? Kalau orang psikologi, manifestasinya beda. Masih bisa
dikendalikan oleh kita, bisa dipegang gitu. Tapi kalau orang kerasukan manifestasi, kekuatannya itu 10 kali lipat melebihi manusia biasa. Dan yang kedua, suara berubah. Kalau orang kena gejala psikologi depresi, ya kadang marah-marah tapi kan ingat suaranya tidak berubah. Tapi ingat kalau suara bencong lain lagi. Mau kemana mas? Kacau deh. Aduh. Nah, terusan yang ketiga, kulitnya mati rasa. Diginiin, dia langsung, aduh gitu. Berarti itu bukan kerasukan, stres. Jadi orang kerasukan itu dari matanya itu terbuka. Atau balik putihnya atau merah. Kok jiwa itu matanya merem gini. Nah, lebih mudah melayani orang yang kerasukan daripada orang depresi. Terus terang saya yang melayani orang depresi itu tidak sanggup, saudara. Itu bagiannya Andrew aja. Karena melayani orang depresi itu bisa setahun 2 tahun. Dan itu perlu psikolog juga. Nah, paling mudah tuh melayani orang kerasukan, setannya keluar langsung sembuh. Orang depresi habis ngomel-ngomel, kasih obat dulu. Obatnya reaksinya hilang, ngoceh lagi. Kita yang lain yang bowat, betul enggak? Nah, paling mudah, tahu enggak? Tahun ini yang laris itu 2. Dokter psikiater, kedua sama Mbah Dukun. Tapi nomor 1 tetap pendeta. Banyak yang stres, konseling, betul enggak? Jadi yang banyak gangtau itu pendeta, kedua dokter apa? Psikiater, ketiga apa? Mbah Dukun. Kalau Mbah Dukun ini yang paling parah, saudara. Paling apa? Paling parah. Jadi, saya kasih tahu. Kemarin kan saya baru ini, orang Iboh kan tentang harta karun Soekarno. Ada gambar Garuda, setelah itu ada gambar Bung Karno. Itu emas, tontonan. Saya kata kepada saudara, itu bohong. Itu bohong 100%. Itu enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena kakek saya pernah cerita, perampas yang paling parah itu Jepang. Waktu penjajahan. Belanda menjajah kita. Itu kira-kira 300 tahun lebih ya. Itu emas-emasnya sudah diambil, dibawa ke Belanda. Kedua, zaman Jepang, wesi-wesi pun diambil, saudara. Besi pun diambil, bukan emas lagi. Jadi tentang harta karun zaman kerajaan zaman dulu, emas puluhan ton, ada gambar Presiden Soekarno, gambar burung Garuda, itu tidak ada. Jadi saudara yang sekarang berangan-angan mau cari harta karun itu, udahlah stop, saudara. Kenapa? Suatu kali saya ketemu teman saya, dia ngomong, itu pakai besi disepuk emas, ngecornya di temannya dia. Saya dipoto, jadi tunjukin fotonya. Nih Andrew kalau mau lihat fotonya, ngecornya juga saya lihat. Waduh, kacau deh. Orang kalau enggak tahu ketipu dah. Jadi saya beritahu tentang harta karun zaman Soekarno itu tidak ada. Apa saudara? Karena di tengah-tengah krisis itu yang selalu dengung-dengungkan, saudara. Tidak ada. Oke, Andrew? Ini ada sebuah pertanyaan cukup bagus. Apakah kutuk keturunan itu mempengaruhi pintu berkat? Pasti. Jadi bagaimana cara mematakan? Dan bagaimana kita tahu ada kutuk keturunan padahal? Pasti ada mimpi-mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati.
Itu sesuatu yang pasti atau? Pasti. Kalau ada kutuk keturunan pasti mimpi. Oh, oke. Itu sebagai tanda. Karena kan kutuk keturunan selalu berjalan tentang leluhur. Leluhur. Dan itu selalu sinkron. Yang kedua, ada kejadian hal-hal yang gaib. Seperti sering ada bau kemenyan, ada bau macam-macam. Nah, ini kelihatannya tak tunjukin. Jadi kebetulan ini saya punya kawan, dia di pengecoran besi. Nah setelah itu dia punya teman, tapi jangan dikasihkan sini nanti ribut nanti. Wah, saya dari pagi dapat rahasianya banyak Pak Dautoni. Jadi supaya tahu Andrew, itu gambarnya pun nanti ada kenang-kenangan dari kerajaan NTT, kerajaan ini, itu bohong semua. Ini saya tunjukin ya Andrew. Bayangin, ini tontonan, itu dalamnya besi, sepuhnya emas nih 1 gram. Bikinnya kebetulan apa nih? Bentar ya. Indro. Itu emas. Emas sepuan. Nanti orang dipoto emas beneran. Nah ini. Yo, gambarnya apa coba? Nih, Indro. Gambar apa? Bung Karno sama apa? Burung Garuda. Ini ngecornya ini. Saya punya teman-teman lagi ngomong, ngecor di tempat kita, tanya, wah kacau deh. Nah, nanti tulisannya ini lihat nih. Ini lihat nih. Oh, kenang-kenangan, direksi. Bank pembangunan apa? Ini ada semua nih. Ini penipuan semua. Jadi saudara yang ingin cari harta emas, ingat adanya di privat. Ya ini, jelas Andrew? Siap. Nah, orang kalau tidak tahu lihat ini. Coba di gambarnya nih. Nih. Banyak yang seperti gini. Nah repotnya yang ketipu ini banyak orang pintar pun juga ketipu. Kenapa orang pintar digobodo? Karena ingin cepat kaya. Tadi Pak Dautoni, bagaimana cara kita menangkal kutuk keturunan itu tadi? Untuk mengatasinya. Dipatahkan dengan iman, dengan kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus. Yang seperti Pak Dautoni sering ngajarin, darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi, darah Yesus. Ya. Oke, lanjut. Ini ada sebuah pertanyaan. Apa yang harus dilakukan jika kita memiliki kemampuan melihat dunia lain? Ya, mata rohnya terbuka gitu. Ngapain melihat dunia lain? Lihat dolar wae. Tapi kan ada ya Pak Dautoni ya, yang orang-orang mempunyai kemampuan untuk bisa lihat setan, untuk bisa melihat ini dan itu. Nah itu kutuk, atau ada orang yang mengatakan itu sebuah kutuk keturunan. Ada yang karena kutuk karena titisan. Kalau kakek neneknya terlibat kuasa gelap, dari kecil dia bisa ngelihat setan. Itu bukan karunia, itu kutukan. Cirinya dari kecil, dia ngelihat setan. Komunikasi. Nah itu harus dipatahkan, diputuskan, namanya kutuk titisan demi nama Yesus. Beda dengan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu didapat setelah bertobat dan tidak bisa digunakan setiap saat. Saat Tuhan mengendaki baru lihat. Untuk merasakan adanya setan, semua manusia dan binatang bisa merasakan. Tapi tidak semua manusia bisa lihat setan. Kalau merasakan adanya setan, anjing aja. Ada setan lewat. Au! Bukannya saya mirip dia. Ayam apa gitu. Bagaimana karunia yang seperti itu tuh bisa muncul Pak Dautoni? Sebenarnya gini ya,
Untuk bisa lihat sesekali gitu. Ingin dapat karunia Roh Kudus. Iya. Penting melayanin aja. Dalam hidup kita ini, ndak usah mikir ke masa depan. Kesusahan hari ini cukup hari ini, betul? Penting jalan aja. Penting jalan aja. Saya mau cerita. Ya. Dalam suatu tindakan untuk melakukan suatu strategi, pada waktu kondisi khusus, situasi yang harus segera mengambil keputusan, itu harus dalam waktu yang singkat dan tidak boleh bocor. Karena kalau bocor, repot. Pernah suatu kali saya diminta, waktu itu saya mau khotbah di sini katanya ini. Di sini, tadi telepon. Langsung dari telepon, Adot. Langsung dia ngucapin sandinya saya, sandi. Adot. Dia sebut sandinya, cocokkan sandi. Siap. Langsung saya siap. Oke, berangkat. Saya waktu mau khotbah itu, di sini nih. Langsung berangkat ya. Malam itu berangkat, enggak jadi khotbah di sini. Masih ingat itu? Iya. Yang nelpon saya yang kamu lihat fotonya tadi itu. Terus langsung berangkat. Yang tadi pagi itu Pak Dato? Iya. Oh. Bintang 4 kan. Perintah. Siap. Langsung berangkat. Nah, kalau kita kan disuruh kumpul jam 12 siang. Kalau kita ini diperintah khusus seperti itu, kamu mau naik pesawat, mau jalan kaki, naik unta atau kuda, atau naik motor, tidak peduli. Jam 12 tepat harus ada titik lokasi itu. Itu dari Surabaya saya ke Jakarta tuh, jalan darat malam itu. Langsung sampai sebelum jam 12. Karena kita harus sebelum jam 12 langsung briefing. Langsung hormat ini semua, semua. Langsung sandi semua, deret. Nah, itu langsung beliau ngomong, Daud, siap. Berangkat dan tidaknya tergantung kamu. Ya, saya tanya, ini disabotase berapa tempat? Oh ini. Oh, dari intelijen sekian berapa lokasi? Oh ini, oke. Rencana pesawat berangkat jam berapa? Ini jam berapa? Oke. Saya tanya satu tak. Jenderal, percaya enggak Anda sama saya? Bahwa saya bisa menyelesaikan tugas saya. Percaya? Kalau enggak percaya, ngapain manggil kamu sini? Oke. Karena kamu biasa mimpin ini. Oke. Rencana pesawat berangkat jam 1. Di Soekarno-Hatta. Ini briefing berapa lama ini? Rapat ini, meeting berapa lama? Oke. Saya ngambil keputusan kan? Berangkat dan tidak? Oke. Tak diamin dulu saya. Saya tidak memberitahu strategi saya. Karena apa? Suatu briefing, suatu rapat, suatu meeting, kalau udah sampai seminggu, 2 minggu, pasti bocor. Nah, dan di dalam pengetahuan saya dalam pengamanan khusus dulu, dalam kondisi takut, panik, tekanan apapun, harus tetap berpikir jernih dan logis. Sekalipun takut apapun, berpikir jernih dan logis. Saya tenang aja, saya doa. Saya ngomong, Jenderal, siapin pesawat. Mana? Berdua kita ngomong. Oke. Saya ngomong sama salah satu tim saya, di sana tidak boleh ada yang tahu bahwa siapa yang akan naik pesawat di sana. Oke? Laksanakan. Siap, langsung. Jam 1 semua pada gelisah semua.
berangkat atau tidak? Jam 2 berangkat atau tidak? Udah pada gelisah nih. Waktu jam 2 kira-kira berarti udah tidak berangkat. Udah terlena semua. Semua pada ngelokro gini semua udah. Jenderal siap. Ada apa Daud? Mau doa. Waktu doa ngomong gini, berangkat sekarang. Protokol jalankan langsung protokol dijalankan. Tek, masuk mobil, blas, cep, amblas langsung ke Halim. Plek, langsung Jenderal, terus pakai ini masker, topi, plek, masuk. Topi perlu enggak? Sini aja dah, tenang aja. Di belakang, set. Pengamanan 1, pengamanan 2. Tek, kondisi semua, set, tembus, set, terobos. Saya nerobos itu dari bandara 1, bandara 2 sampai lokasi. 3 lokasi. Terobos semua ada. Selamat dah. Nah, setelah itu saya ditanya sama teman saya. Kalau tiba-tiba gagal gimana? Enggak apa-apa. Yang mati kan kita. Enggak ada yang ribut. Kalau jenderal yang mati kan ribut. Tapi kenapa kamu yakin Pak Daud? Karena saya yakin pasti berhasil. Kenapa berhasil? Yakin berhasil. Karena saya lihat ada setitik harapan. Apa harapannya? Ini kan zaman corona, semua pakai masker. Begitu pakai masker, pakai topi, tidak kelihatan, betul? Langsung terobos barikade. Nah, kenapa Anda berani? Saya ditanya sama teman, karena ini resiko sekali menerobos berapa barikade itu. Saya beritahu, karena saya sering melakukan itu. Kenapa Anda tidak ragu? Saya tidak ragu. Karena suatu tugas kalau kita ragu, lebih baik tidak. Kalau kita ragu takut mati, berhenti. Kalau ini saya waktu kalau ini, kalian yang ragu, takut, stop di sini. Yang yakin, berangkat kita. Yakin semua, yakin, berangkat. Nah, makanya saya beritahu, dalam hidup ini sering kejadian. Apa yang kita rencanakan bertahun-tahun, begitu hari hanya berubah, betul? Semua apa yang direncanakan, semua yang jadi harapan berubah. Nah, waktu keadaan kondisi seperti itu, artinya kan kita langsung tertekan, betul? Betul? Kita takut, betul? Anda takut itu boleh, Anda tertekan itu boleh. Karena kita takut tidak bisa janjian, betul enggak? Tetapi engkau harus tetap, ikutin saya semua, berpikir jernih dan logis. Apa saudara? Berpikir apa saudara? Nah, dan yang kedua, selama kita masih bernapas, masih ada hal baru yang harus kita memulainya. Kalau selama kita masih ada nafas, berarti masih ada kesempatan untuk memperbaikinya dan memulainya. Amin. Amin. Oke, Andrew. Ini waktunya sudah habis. Oh, habis Pak Pendeta. Sudah jam 5. Terima kasih banyak Pak Dautoni. Bapak Ibu Saudara, boleh gak kasih tepuk tangan sekali paling dahsyat bagi Tuhan kita dan untuk Pak Dautoni. Mungkin Bapak Dautoni bisa tutup di dalam doa. Mari kita doa. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja, lawat secara pribadi Tuhan, lawat secara khusus Tuhan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi, bebaskan dari yang jahat. Lawat kami Tuhan secara pribadi, berkati firman, berkati kami semua. Demi nama Yesus HaMasiah, yang percaya katakan amin. Amin, kita berikan tepuk tangan sekali paling dahsyat bagi